Selalu telat satu langkah. Shen Qiu. Paman kecil Jishunan. Tahukah kamu? Aku sudah mencintaimu selama 7 tahun penuh. Tapi aku tidak memberitahumu. Andai dulu aku berani mengejar kamu, kamu tidak akan menikah dengan Jishunan, dan juga tidak akan. Ternyata selama ini, aku selalu dicintai olehmu. Shen Qiu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sama sekali? Di kehidupan ini, aku memang kurang beruntung. Tidak bisa menikahimu. Di kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan terlambat atau tidak hadir, akan selalu menjagamu dengan baik. Xiao Yu, tunggu aku. Aku datang. Ah tidak. Jangan makan itu. Hei, jangan tidur. Shen Qiu, bangunlah. Shen Qiu. Ini adalah kamarku sebelum aku menikah. Apakah aku terlahir kembali? Jishunan, kita tumbuh dewasa bersama sejak kecil. Dulu kita benar-benar saling mencintai. Tapi di kehidupan sebelumnya, sebelum pernikahan, kamu mau membatalkan pernikahan karena munculnya Lin 11. Aku tidak setuju, lalu kamu menyimpan dendam padaku dan menghinaku berkali-kali. Setelahnya, kamu semakin tidak peduli dengan banyak orang. Hidup serumah dengan Lin 11 di luar, bahkan semua mahar pernikahanku. Kamu berikan semuanya padanya. Kali ini aku terlahir kembali sebelum pernikahan. Aku pasti tidak akan membiarkan diriku mengulangi kesalahan yang sama. Muyu, apa yang kamu lakukan ini? Bu, aku tidak mau menikah dengan Jishunan. Aku mau menikah dengan Shen Qiu. Paman kecil Jishunan, dia itu orang dari keluarga kaya raya. Penguinas keluarga Shen, kamu hanya bertemu dia beberapa kali saja. Apa cuma dengan kata mau menikah, dia mau menikahi kamu? Tahukah kamu? Aku sudah mencintaimu selama 7 tahun penuh. Di kehidupan ini, aku memang kurang beruntung, tidak bisa menikahimu. Di kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan terlambat atau tidak hadir, akan selalu menjagamu dengan baik. Bu, aku sudah memutuskan. Aku memang mau menikah dengan Shen Qiu. Baik, aku sekarang akan telepon dia untuk bertanya. Setelah mati di kehidupan sebelumnya, aku menikah dengan orang yang salah, membunuh diriku sendiri. Dan juga membunuh Shen Qiu. Karena Tuhan sudah memberikan aku kesempatan untuk memulai dari awal, aku tidak akan salah lagi. Muyu, Shen Qiu setuju. Dia bahkan bilang pernikahan lebih cepat lebih baik. Shen Qiu, di kehidupan ini, kamu tidak perlu lagi menemani aku sampai mati. Aku datang untuk menikahimu. Sue Miu, keluar sini. Keluar sini. Sue Miu, apakah kamu bisa lebih tidak tahu malu lagi dari ini? Memaksa orang tua untuk menjodohkan kita, aku bahkan belum setuju. Apakah kamu sudah sangat tidak sabar untuk menikah? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Keluar dari sini. Ini rumahku. Udah, jangan pura-pura nggak tahu. Orang tuamu udah pesan tempat di perusahaan pernikahan. Kamu pikir dengan paksaan moral, kamu bisa bikin aku rela nikah sama kamu? Makin kamu kayak gini, makin buru-buru pengen aku nikahin kamu. Makin bikin aku jijik. Aku emang mau nikah, tapi yang mau aku nikahi bukan kamu. Kamu terlalu tinggi hati, ya? Sekarang malah main-main kayak gini. Kenapa dulu aku nggak sadar wajah aslimu dari dulu? Aku juga baru sadar, ternyata muka kamu tebal banget. Jishunan, aku ulangi sekali lagi. Aku bukan, dan nggak bakal nikah sama kamu. Yang mau aku nikahi ya kamu. Udah deh, makin kamu main-main, makin nggak berharga. Aku datang ke sini cuma mau kasih tahu. Walaupun kamu udah pesan tempat pernikahan, terus kenapa? Yang aku cintai itu 11-11, yang mau aku nikahi juga dia. Cepat hentikan semua tipu muslihatmu. Mau cinta siapa, mau nikah sama siapa, itu urusanmu. Di hidupku ini, aku cuma berharap nggak ada hubungan lagi sama kamu. Nona Su, Pak Shen lagi negosiasi bisnis di luar negeri. Jadi nggak bisa balik tepat waktu. Beliau sengaja suruh kami datang kasih mas kawin. Ini cuma sebagian dari mas kawin. Semoga Nona Su suka. Izou, hadiah-hadiah ini sebanyak apapun, gak bakal bisa ngalahin ketulusanmu yang rela mati buat aku. Tenang aja, di hidup ini Nina gak bakal keluar lagi. Aku juga gak bakal biarin kamu korbankan nyawa lagi.
Nona Su, kartu hitam ini kompensasi dari Pak Shen karena nggak bisa nemenin kamu. Selain itu, Pak Shen udah hubungin toko gaun pengantin terbaik di Jiangxi. Kalau kamu nemu yang suka, langsung bayar pakai kartu ini aja. Aku tahu. Dia udah telepon aku. Nona Su, kalau gitu kami nggak ganggu lagi. Kizou, makasih udah kasih aku cinta sebanyak ini. Aku pasti bakal pakai gaun pengantin. Tercantik, jadi pengantin tercantik buat kamu. Su Yu, kamu kok di sini? Coba gaun pengantin. Apa di dunia ini nggak ada cowok lain? Sampai kamu pengen banget nikah sama aku? Udah aku bilang, aku nggak bakal nikah sama kamu. Tapi kamu benar. Di dunia ini masih ada cowok lain. Aku nggak bakal nempel sama kamu terus. Jangan pura-pura, kamu cuma mau diam-diam majuin pernikahan, terus pakai pernikahan itu buat paksa aku tunduk. Apa kamu nggak punya harga diri? Sini, Apa? lihat deh kelakuanmu sekarang, benar-benar hina. Jishunan, lepasin aku. Dengar ya, aku seumur hidup cuma cinta 11-11. Lupakan aja, aku udah bilang ke keluarga kemarin. Minta buat batalin kontrak pernikahan sampah itu. Bahkan kalau nanti semua keluarga nggak setuju aku nikahin 11-11, aku tetap nikahin dia. Apapun risikonya. Oh ya? Bagus. Selamat deh. Aku juga mau nikah sama orang lain. Kontrak kita batal. Lepasin. Lagi mau main apa nih? Selain nikah sama aku, siapa lagi yang mau nikah sama kamu? Aduh, beneran narsis banget sih. Lepasin. Kalian berdua ngapain? Aku ke toilet cuci tangan dulu, tunggu ya. Ini gaun pengantin yang aku pesan. Nona Lin, gaun ini udah dipesan orang. Mau coba yang lain? Pagi ini datang beberapa model baru. Tunanganku calon penerus keluarga Ji. Dekat banget sama bos kamu. Dia bilang, mau coba yang mana? Ya coba aja, dia pasti beli. Gaun ini cuma dipesan doang. Kan belum dibeli. Muyu, ya kan? Udah tunangan aja. Bisa dibatalin, apalagi cuma. Gaun pesanan. Maaf, Nona Su. Gaun ini baru datang pagi, aku belum sempat. Siapin buat Nona, udah diambil Nona Lin buat dicoba. Udahlah, kalau Nona Lin suka, kasih aja. Dengar-dengar ada gaun haute couture baru dari luar. Nggak cuma buatan tangan halus, berliannya. Juga set lengkap, berlian asli besar. Ambilin. Yang itu aja. Iya, Nona Su. Itu koleksi andalan toko kami. Sue Yu, jangan maluin diri di sini. Koleksi andalan, berapa harganya? 10 juta? Pakai apa beli? Iya, Kak Muyu, nggak perlu. Sampai ngutang cuma buat bikin aku kesal. Langsung gesek aja. Bungkus rapi, kirim ke rumahku. Siap, Nona Su. Kizu, Xiao Yu, kamu di luar negeri baik-baik aja? semua baik, cuma pengen cepat selesai kerja. Pulang ketemu kamu. Tanggal pernikahan kita udah ditentuin, cepat atau lambat. Tidak apa-apa. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, aku sudah memesan. Tiket pulang 3 hari lagi, saat itu kita langsung ke kantor catatan sipil, ya? Hang, Nona Shen, lihat ke jendela. Merayakan kamu setuju menikah denganku. Suka? terima kasih Kizu. Aku sangat suka. Kalau begitu kita ketemu di kantor catatan sipil, ya? Hang, aku tunggu kamu. Apa? Su Muyu, dari mana uangmu? Membeli gaun pengantin semahal itu? Jangan-jangan kau diam-diam melakukan hal yang memalukan, ya? Apa kau sendiri yang kotor hatinya, jadi lihat apa saja? Terlihat kotor? Dan hari ini, saat kau di toko gaun pengantin, juga sengaja buat Lin 11 kesal, kan? Sudah kuperingatkan, jangan ganggu tunanganku. Kau beberapa hari ini sibuk persiapan pernikahan. Bukannya mau aku menikahimu? Ku beritahu. Apapun yang kau lakukan, aku tak akan menikahimu. Jishunan, untuk terakhir kalinya aku. Jelaskan sekali lagi, aku tak akan menikahimu. Jangan pura-pura.
Kalau tak mau nikah denganku, mau nikah dengan siapa? Halo. Aku pasti tak akan menikahimu. Setelah aku dan dia menikah, lihat bagaimana kau maksa nikah. Kakak Ji dan kakak ipar, pasangan serasi, hari ini semua orang pasti akan kalah bersinar, tentu saja. Kakak Ji bukan hanya tampan, juga penerus keluarga Ji. Siapa bisa menyaingi pesona kakak Ji, kan? Benar-benar musuh bertemu. Ini bukan Sumuyu? Astaga, hari ini hari bahagia kakak Ji dan kakak ipar. Kenapa kau pakai baju sebegitu mewah? Kau benar-benar anjing penjilat setia yang patuh, ya. Sampai pakai gaun pengantin ke kantor catatan sipil. Sumuyu, apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir begini, aku akan menikahimu? Ku beritahu, kalau berpikir begitu, sia-sia usahamu, aku tak akan menikahimu. Dari awal sampai akhir, yang mau ku nikahi hanya Lin 11 seorang. Kakak Muyu, gaun pengantinmu yang 10 juta itu. Setelah dipakai juga biasa saja, tapi sepertinya bukan masalah gaunnya, tapi orangnya. Efeknya bagaimana tidak penting, yang penting. Gaun pengantin yang harganya lebih dari 10 juta ini dibeli oleh tunanganku. Kamu cuma bisa lihat aja. Su Muu, jangan coba-coba memecah belah, hari ini aku dan Lin 11 akan menikah. Mulai sekarang, apapun caramu, tidak akan ada hubungan lagi. Ji Shunan, aku datang hari ini bukan untuk menikahimu. Pakai gaun pengantin ini juga bukan untuk menikahimu. Tunanganku sebentar lagi datang, jadi tolong jauhi aku. Hahaha. Su Muu, berani banget pakai baju gini. Ngikut sampai kantor catatan sipil, tapi nggak berani ngaku. Pengen nikah sama Kak Ji. Kamu memang penjilat yang lemah dan tak berguna. Iya. Permainan pura-pura nolak gini, kita udah muak liatnya. Kalau menurutku, kalau emang pengen banget nikah, pilih aja salah satu dari kita buat dinikahin. Jujur aja, penjilat setia Kak Ji itu, aku pengen coba rasain. Penjilat. Mending kasih kita nikmatin deh. Kalian cewek-cewek yang ngebosenin dan hambar gini. Emang kalian tertarik? Udahlah, siapa yang bisa dapetin, ya silakan. Cewek kayak gini, dikasih gratis. Aja aku nggak mau. Ji Shunan, simpan deh rasa superior lucu-lucuanmu itu. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Dan dari awal, aku nggak pernah bilang mau nikah sama kamu. Su Muu. Siapa yang percaya omonganmu? Dari umur 5 tahun, kamu udah ngarepin nikah sama aku. Sekarang, malah cinta mati sampai nekat maksa nikah. Sekarang bilang gak mau nikah sama aku? Hormati aku. Aku bukan orang yang bisa kamu ganggu. Hormat? Kamu cuma tukang ngomong besar tanpa kuasa. Ngapain dihormati? Calon suamimu mana? Mana? Kita udah nunggu lama. Mana orangnya? Iya, mana? Lepasin. Ji Shunan, lepaskan dia. Paman kecil, bukannya kamu di luar negeri, sibuk urusin bisnis? Paman kecil, kamu ingat cewek ini enggak? Su Muu, dia sekarang pengen nikah sama aku. Sampai edan, hari ini pakai gaun pengantin. Buat ganggu aku dan 11-11 nikah. Betul, Pak Shen? Kak Shunan kan keponakanmu. Cewek ini terus ngejar-ngejar dia. Jelas-jelas pengen nyangkut di keluarga Ji dan Shen. Su Muu, cepat bilang, iya kan? Kamu emang nekat. Maksain diri mau menikah denganku. Kapan tunanganku mau menikah denganmu? Apa? Jangan takut, aku datang. Gak apa-apa. Yang mau dinikahinya memang bukan kamu, tapi aku. Paman, kamu, bagaimana mungkin mau menikahi wanita seperti ini? Oh, Su Muu, ini pasti lagi akal-akalanmu. Buat maksain nikah, hebat juga kamu. Sampai paman kecilku aja, bisa kamu minta buat ikut main sandiwara. Su Muu, beraninya kamu manfaatin Pak Shen. Cepat menjauh dari paman kecilnya Sunan. Lagi ngomong sama kamu, Su Muu, kamu tahu nggak? Kalau nyinggung paman kecilku konsekuensinya apa? Kalau berani sentuh dia lagi, awas. Gak mau ulang 2 kali, Muyu sekarang adalah bibi kecilmu, lebih baik kamu hormati. Wanita ini pakai jurus apa sampai bisa ngegoda? Paman kecilmu benar-benar si rubah.
Jishunan, jaga baik-baik orangmu. Ini peringatan kedua, dan terakhir. Kakak Sunan, kita abaikan dia. Yuk kita juga daftar nikah. Lain kali aja, lagi nggak mood. Apa? Selamat buat kalian berdua. Mulai hari ini, kalian sudah jadi suami istri yang sah. Sayang. Giliranmu. Apa? Kamu kan tahu. Sayang. Kenapa sih, Kak Sunan? Bukannya kamu selama ini nungguin hari ini? Nungguin hari apa? Maksudku hari kita daftar nikah. Udah bilang lagi nggak mood. Jangan ganggu, oke? Tapi aku udah siapin semuanya. Paman, jangan sampai tertipu sama dia, wanita ini. Jago banget acting, dulu buat nikah sama aku dia pakai segala cara. Pasti dia pakai jurus tertentu. Sampai maksa kamu nikah, Paman, tolong jangan. Tertipu sama dia. Jishunan, Muyu sekarang adalah bibi kecilmu, lebih baik kamu hormati. Atau jangan salahkan aku nggak anggap paman keponakan. Suem Yuyu, udah cukup belum ulahmu? Kalau mau bikin aku kesal, kamu udah berhasil. Ngapain aku bikin kamu kesal? Terus buat apa main sandiwara gini? Mulai hari ini, kamu dan orang-orangmu, jauhin bibi kecilku. Dia tidak terlalu ingin melihatmu. Ternyata perasaan dilindungi dengan tulus oleh orang yang dicintai begitu menyenangkan. Jujur saja, di kehidupan sebelumnya, Jishunan. Sebelum bertemu Lin 11, dia juga sangat baik padaku. Tapi kemudian dia bertemu Lin 11, cahaya putihnya. Tapi semua ini sudah berlalu, sekarang. Aku adalah istri Shen Kyo. Ada apa, Muyu? Tidak apa-apa. Kamu dengar jelas kata-kataku. Paman kecil. Bibi kecil. Aku mengerti. Kak Shunan, kalau kamu sedang tidak mood, kita bisa urus surat nikah lain hari. Aku ajak kamu jalan-jalan. Malamnya kita pilih restoran Michelin, makan enak. Bagaimana? Kenapa tidak makan? Terus lihat aku, menyesal ya? Aku cuma merasa semua ini terjadi tidak nyata. Aku tidak menyangka kamu begitu cepat setuju menikah denganku. Dan begitu cepat urus surat nikah. Soal surat nikah, aku terlalu tergesa. Tapi tenang. Acara pernikahan pasti kuberi waktu persiapan yang cukup. Sebelum itu, aku ingin membawamu bertemu orang tuaku. Tenang, mereka pasti sangat menyukaimu. Mereka sengaja mempersiapkan pesta perkenalan untuk memperkenalkanmu ke dalam dan luar keluarga, serta para mitra bisnis. Sangat meriah ya. Meriah. Aku rasa kamu pantas dapat doa dari semua orang di dunia. Aku tidak serakah di dunia ini asal bisa bersamamu. Lama-lama sudah cukup. Lama-lama tidak cukup. Yang kuminta adalah dari generasi ke generasi. Baik, tunggu sebentar. Kak Shunan, masakan Prancis di sini asli, sama persis dengan yang kumakan di Paris. Siksi, kamu ke sana tunggu aku dulu, baik. Sumuyu, kamu tidak bisa menikahi pamanku. Aku menyesal, kamu tidak boleh menikahi orang lain. Perjanjian pernikahan, kita belum dibatalkan secara resmi. Maaf, aku dan Kizhou sedang makan. Dan dia juga sudah bilang padamu siang tadi. Tolong jauhi aku. Sumuyu, aku sudah bilang aku menyesal. Kamu mau bagaimana lagi, sampai kapan? Kamu akan terus bertaruh dengan sikap ini. Jishunan, tolong menjauhlah. Kamu membuatku muak. Tuan, tolong jangan ganggu tamu kami. Diam kau. Siapa kau? Dia tunanganku. Jishunan, untukku dan untukmu. Jaga harga dirimu. Sekarang aku adalah bibi mudamu. Tidak, aku tak mau harga dirimu. Aku mau kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Paman, aku tak bisa. Aku tak bisa kehilangan Muyu. Kabulkan permintaanku sekali ini. Lagi pula kau dengannya. Cuma sandiwara saja. Pergi. Paman, aku. Aku tak mau ulang. Pergi. Kamu baik-baik saja,
Semoga semangatmu masih ada. Suem Yuyu, aku sudah lama menyukaimu. Cincin ini sudah kusiapkan 7 tahun. Saat dengar kau mau menikah denganku. Itu momen paling menggembirakan dalam hidupku. Terima kasih, Kyo. Jangan berterima kasih. Aku hanya takut, apa yang kuberi tak cukup, tak baik. Sampai. Cepat pulang istirahat. Saking inginnya mengusirku ya. Orang yang sudah tinggal di hati, mana bisa diusir. Kalau begitu, selamat malam, Nyonya Shen. Tunggu. Bisa bicara berdua sebentar? Baiklah, sekalian kita bicara jelas. Muyu. Kau berhasil memprovokasiku. Aku masih tak bisa melihatmu menikah dengan pria lain. Kita mulai lagi ya? Jishunan, ketulusanmu. Semurah itu? Sebentar kau bilang. Ingin bersama wanita ini, sebentar lagi bilang. Ingin menikahi wanita itu. Aku juga baru tahu hari ini. Orang yang paling kuperhatikan adalah kau. Aku tegaskan sekali lagi. Aku dan Shen Kyo sudah menikah. Suemuyu. Pamanku sangat sibuk. Aku sarankan jangan buang waktunya. Kalau cuma bolak-balik bicara begitu. Aku duluan ya. Lepaskan. Aku kalah. Aku menyesal. Kupikir yang kucinta Lin 11. Tapi hari ini baru kusadari, aku masih tak bisa lupakanmu sepenuhnya. Jishunan, kamu tahu nggak? Kamu sendiri ngomong apa sih? Tentu aku tahu, aku lagi ngapain. Jadi Muyu. Kita udahan yuk, oke? Aku nggak mau nikah sama Lin 11, kamu juga jangan pakai om paman. Buat bikin aku kesel, oke? Aku sama Kyo udah nikah. Sama. Dalam hidup Suemyu ini, pilihan bukan cuma kamu. Urusanku nanti. Udah nggak ada hubungan sama kamu. Aku duluan ya. Tunggu, maksud nggak ada hubungan apa? Kamu bilang cinta, baru beberapa hari. Udah main mata sama cowok lain. Jishunan, dulu aku masih kecil. Nggak ngerti. Ngira perasaan teman kecil. Itu cinta. Tapi sejak lihat kamu, Major Lin 11, baru aku sadar. Perasaanku ke kamu bukan cinta, cuma kenangan kecil. Kamu bilang bukannya bukan? Aku harap kamu jangan ngomong gitu lagi. Aku sama Shen Kyo udah nikah. Kita suami istri yang sah. Aku nggak percaya. Kamu sayang banget sama aku, mana mungkin? Nikah sama cowok lain? Tapi ini kenyataan. Aku udah jelasin berkali-kali, kamu nggak percaya. Jishunan, dulu kan kamu yang bilang paling benci Suemyu. Nempel-nempelin kamu, kayak murahan. Tapi sekarang, kamu ngapain? Hari ini tiba-tiba bilang, nggak mau nikah, alasan aja nggak kasih. Apa cuma buat cari dia? Aku sadar, aku masih cinta Muyu. Kamu sama aku. Cuma salah paham aja. Aku nggak percaya. Apa karena dia? Apa cewek ini ngomong apa-apa ke kamu? Suemyu, kamu udah nikah sama cowok lain. Kenapa masih nempel-nempelin kakak Shunan? Kamu murahan banget ya? Pertama, dia yang nempel-nempelin aku. Kedua, jaga mulutmu. Terakhir, pas banget kamu datang, bawa dia pergi. Mulai sekarang, jangan muncul di depan aku. Kakak Shunan, kamu tunanganku. Dia cuma murahan. Diam. Siapa lu nyinyirin Muyu? Lu punya hak apa nyinyirin dia? Jishunan, kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku demi wanita jalang ini? Dulu, kan kamu yang bilang. Wanita jalang ini yang nempel-nempel padamu. Itu urusanku sama Muyu. Ada hubungannya apa denganmu? Aku bilang cepat pergi. Apa katamu? Aku suruh kamu pergi. Aku sudah putuskan. Aku akan ngejar Muyu lagi. Pergi.
Muyu, kamu juga dengarkan? Aku tidak akan menikah dengan Lin 11. Jadi jangan lagi paman kecil buat bikin aku kesal, oke? Jishunan, beginikah caramu? Memperlakukan cinta? Apa sih wanita di matamu? Apakah mainan yang bisa kamu panggil kapan saja? Dan buang kapan saja? Aku tahu. Aku akan putus dengan Lin 11. Aku tahu kamu juga benci dia. Aku jamin. Aku tidak akan kontak dia lagi. Aku putus total sama dia. Yang ku benci, dari awal sampai akhir cuma kamu. Tidak, aku tidak percaya. Aku tahu kamu marah karena aku batal nikah. Kamu cari paman kecil juga cuma buat sengaja buat aku kesal. Itu karena kamu terlalu cinta sama aku, jadi terpaksa begitu. Aku paham. Jishunan, kelakuanmu begini. Cuma bikin aku merasa kamu lebih menjijikan. Kamu tidak percaya, ya? Ini buku nikahku sama Shenkyo. Di atasnya ada cap baja dari kantor catatan sipil. Tidak mungkin palsu. Muyu. Kenapa? Aku belum menikah. Kenapa kamu nikah sama orang lain? Aku tidak berutang padamu. Aku juga tidak mungkin seumur hidup. Cuma muter-muter di sekitarmu. Sudah, kamu juga harus ikhlas. Jangan ganggu aku lagi. Apa? Muyu, aku tidak peduli kamu sudah menikah. Aku tahu. Sebelumnya karena aku terlalu dalam menyakitimu. Kamu terpaksa begitu. Kasih aku kesempatan lagi, oke? Asal besok kamu cerai sama Shenkyo. Aku masih bisa terima kamu. Kita nanti hidup rukun, oke? Lepasin aku, Jishunan. Aku tidak akan cerai. Yang ku cinta cuma Shenkyo. Kamu mau bohong sampai kapan? Apa harus aku sujud minta padamu? Lepaskan aku. Jishunan, kamu tahu nggak? Perasaan yang datang terlambat lebih nggak berharga daripada anjing. Aku nggak mau punya hubungan apa-apa lagi denganmu di masa depan. Jangan pergi, Muyu. Jishunan, lepaskan aku. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku harus mengaku, aku cinta kamu. Sudah lama banget. Lepaskan. Kecuali kamu cerai sama dia, terus nikah sama aku. Lupakan saja mimpi itu. Aku nggak akan milih kamu. Aku nggak percaya, kamu begitu cinta sama aku. Jangan lagi bohongi diri sendiri. Gak apa-apa kan? Paman kecil. Maksud kamu apa sih? Kamu tahu kalau Muyu udah cinta aku bertahun-tahun. Kenapa kamu harus ikut campur di antara kami? Sekarang dia istriku. Kamu berkali-kali ganggu dia. Maksud kamu apa? Bilang ke dia, kamu cuma manfaatin dia. Aku kasih tahu, sekarang gak ada yang berhak nunjuk-nunjuk istriku. Bilang ke dia kamu cinta aku. Bilang ke dia kamu cuma manfaatin dia. Bukannya kamu pengen aku cium kamu? Ayo, kita ciuman. Buktikan perasaan kita. Dia sekarang orangku. Kalau kamu berani dekat-dekat dia lagi, aku potong tanganmu. Suun Muyu. Kamu pikir, deketin paman kecil langsung aman semua ya? Kamu nggak bakal lepas dari genggamanku. Suka nggak? Ini terlalu mewah. Itu bukan urusanmu. Hari ini di pesta perjumpaan keluarga. Aku akan umumkan ke semua orang, kamu istri resmiku. Jadi nggak ada yang berani ganggu kamu. Pesta sebentar lagi mulai. Ayo kita pergi. Oke. Pak Shen, di perusahaan ada rapat darurat. Minta kehadiran Bapak. Oke. Kamu duluan aja. Aku masih ada rapat penting. Oh, gak apa-apa. Kamu rapat dulu. Aku tunggu di ballroom. Oke. Pak Shen bertahun-tahun nggak dekat-dekat wanita. Nggak nyangka hari ini. Tiba-tiba umumkan tunangannya. Benar-benar nggak terduga.
Pesta perjumpaan keluarga hari ini, begitu diumumkan, seluruh pasar keuangan langsung heboh. Pengaruh Pak Shen di bisnis benar besar ya. Waduh. Nggak tahu juga putri bangsawan mana yang bisa cocok sama dia. Pak Shen yang begitu berharga. Selamat, Bibi dan Paman. Adik Kyo memang luar biasa. Tidak hanya mengelola bisnis keluarga dengan rapi, urusan pernikahan sendiri pun tidak terlewatkan. Benar-benar sukses dalam cinta dan karir. Kyo sejak kecil sudah punya pendirian dalam segala hal. Tidak pernah berdiskusi dengan kami. Meski kali ini sudah menikah. Tapi siapa Nona Su, kami belum pernah bertemu. Istri pilihan Kyo pasti tidak salah, Bibi. Tenang saja. Nona Su tiba. Memang pantas menjadi istri Pak Shen. Wajah dan karakternya, bahkan selebriti paling terkenal, pun kalah 3 poin. Tapi di antara keluarga terhormat di kota Hai, tidak ada yang bermarga Su. Siapa sebenarnya Nona Su ini? Paman, Bibi, halo, saya Su Myuyu. Kenapa kamu? Bibi, Paman, dia tunangan Shunan. Bagaimana bisa menikah dengan Kyo? Apa? Bibi, saya dan Ji Shunan. Sudah lama tidak ada hubungan lagi, ini Kyo tahu. Kamu bilang tidak ya tidak? Kakek, nenek, Su Myuyu. Dia pacar saya, dia sudah lama menyukai saya. Bagaimana bisa menikah dengan paman? Tak disangka dia pernah bertunangan dengan Tuan Ji. Kalau begitu, dia barang bekas, dong. Bagaimana pantas untuk Pak Shen yang sangat mulia? Ji Shunan, cukup. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya bilang kamu boleh menikah, tapi pengantin prianya harus saya. Paman, Bibi, saya dan Ji Shunan. Sudah lama membatalkan pertunangan, sekarang tidak ada hubungan dengannya. Sebulan lalu kamu masih bilang cinta saya, kok bisa tidak ada hubungan? Who is he? Ini bagaimana sebenarnya? Apakah dia calon menantumu? Bibi, Su Myuyu ini. Sejak kecil bersama Shunan, dia memang suka Shunan. Ditambah orang tuanya berkali-kali datang membicarakan pernikahan. Jadi saya pernah menetapkan pertunangan mereka. Su Myuyu, kamu pernah bertunangan dengan Shunan. Kenapa mau menikah dengan Kyo? Ini tipuannya, dia menipu paman. Saya. Bukankah begitu? Ji Shunan, apakah kamu ingin dengan cara ini? Shen Kyo, kamu terlalu tinggi mengukur kemampuanmu sendiri. Kalau begitu, lihat saja apakah bisa berhasil. Paman, Bibi, paman kecil adalah penerus grup perusahaan. Pertunangannya berkaitan dengan perkembangan masa depan grup. Dan Su Myuyu, dia pernah bertunangan denganku. Seorang wanita yang menikah 2 kali, bagaimana bisa masuk ke keluarga Shen? Paman, Bibi, kalian paling mementingkan moral, seperti dia. Meski terlihat manis, sebenarnya saat bersamaku, dia sembrono, tidak tahu malu, setiap hari menginginkan. Setiap hari tidak pernah puas, sama sekali tidak seperti gadis keluarga terhormat yang menjaga martabat. Ji Shunan, ini caramu? Kamu terlalu rendah. Kau pikir masuk keluarga kaya semudah itu? Dia begini. Menggoda dan memengaruhi paman kecil dinikahinya. Karena tergoda rayunya. Skandal. Seperti menikahi 2 suami ini, jika tersebar, akan memengaruhi grup Shen. Ji Shunan, mulutmu. Jaga bicaramu. Sekarang aku adalah bibimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertunanganku dengan Ji Shunan sudah lama dibatalkan. Dengar, dia mengaku, dia pernah bertunangan denganku. Tak disangka, dia benar-benar wanita tak setia. Benar, wanita seperti ini pantas dengan Xiao Shen? Paman, Bibi, wanita ini tidak hanya bermoral buruk, tapi juga licik. Sejak kecil dia menempel padaku. Terus bilang mencintaiku. Saat kuliah, belum lupa sudah buru-buru naik ranjangku. Memaksaku menikahinya. Sekarang kupikir, mungkin dia mengincar harta keluarga Ji. Ji Shunan, Apa? Aku hanya mengatakan fakta. Ini beberapa fotonya. Ji Shunan, kau sungguh memalukan. Kau memasukkan foto untuk memfitnahku. Kapan aku melakukan hal mesum ini denganmu? Jangan menyangkal. Saat diranjang, bukankah kau sangat menikmati? Aku tidak pernah melakukan hal seperti ini.
Foto-foto ini palsu. Orang yang mudah jatuh cinta dan tidur dengan siapa saja. Sama sekali tak pantas dengan pamanku. Paman, Bibi, saat aku dan dia belum putus, dia sudah menggoda paman kecil. Dia memang wanita jalang sejak lahir. Membalik fakta. Pengecut. Berikan ponselmu. Kenapa waktu lepas baju cepet banget? Sekarang baru malu? Bagus Suem Yuyu, dulu orang tuamu. Berkali-kali ke rumahku maksa nikah, sekarang tiba-tiba mau nikah sama sepupuku. Sebutuh itu cari laki? Apa nanti mau kawin lagi terus? Sungguh hina dan tak tahu malu. Aku memang pernah bertunangan dengan Jishunan. Waktu bersamanya, aku tulus padanya. Hati nurani bersih. Tapi dia omong doang. Selingkuh sama cewek lain. Aku merasa salah pilih orang. Langsung putus. Mana ada yang hina? Ceritanya begini. Aku gak peduli urusan cinta kalian anak muda, tapi keluarga Shen selalu jaga nama baik dan akhlak. Sebelum pernikahan kalian dilaksanakan, pertunanganmu dengan Kyo dibatalkan. Tante, aku memang pernah bertunangan dan pacaran dengan Jishunan. Tapi yang selingkuh dan batalin tunangan itu Jishunan. Aku gak pernah lakukan hal yang nyakitin Shen Kyo. Aku gak mau dengar penjelasanmu, malu banget. Hari ini jamuan keluarga, kalian semua tamu Shen Group. Kami Shen Group terima tamu dengan jamuan sederhana. Sebagai ucapan terima kasih. Nyonya Shen, pantas disebut wanita hebat di masanya. Langsung tegas, ini cuma bukti. Keluarga kaya Shen susah dimasukin. Yang andalkan kecantikan cuma mainan, gak bisa jadi istri sah. Muyu, pernikahanmu dengan paman kecilku batal. Asal kamu mau sekarang, aku masih bisa nikahin kamu. Jishunan, mimpi kali. Walaupun tunanganku dengan Shen Kyo bubar, aku gak akan pilih kamu karena kamu bikin jijik. Udah kayak gini, masih ngomong marah-marah. Sekarang selain aku, siapa lagi yang kasih kesempatan? Maksudmu aku harus bersyukur? Gak sampai segitunya, asal kamu nurut aku. Kembali ke aku janji kasih pernikahan sempurna. Bukannya kamu pengen banget nikah sama aku? Sekarang semua sesuai keinginanmu. Kamu cuma perlu ambil pilihan sederhana ini. Jishunan, meski aku disuruh milih lagi, aku gak akan pilih kamu. Lupakan saja. Masih berharap paman kecilku mau nikahin kamu? Kamu pikir semua orang berubah-ubah kayak kamu? Perasaan dianggap apa? Aku gak berubah. Aku selalu cinta kamu. Aku masih cinta kamu. Sudah lihat kan? Yang fitnah aku itu dia. Dia juga yang bilang cinta aku. Siapa sih yang gak tahu malu? Siapa sih yang bejat dan tak tahu malu? Shunan, wanita kayak gini, meski dia balik, kita juga gak mau. Suruh dia pergi. Ibu, aku masih belum bisa lupa sama dia. Nak, kamu masih gak merasa malu ya? Aku gak peduli, aku masih mau nikahin dia. Kamu? Aku gak nyangka kamu, wanita ini, punya cara kayak gini. Bikin anakku dan adikku jadi linglung. Bukannya kamu cuma mau uang? Sebut harganya. Lalu minggat dari kota ini. Itu anakmu yang nempel terus. Kamu malah nyalahin aku? Kamu harusnya ajarin dia dong. Awas ku hajar kamu. Ibu, ngapain sih? Shunan, kamu tahu gak lagi ngapain? Muka keluarga Ji kita habis dibuat malu sama kamu. Aku udah ngasih segalanya buat kamu. Kamu masih gak mau balik ya? Pergi. Lepasin aku. Masih mimpi mau nikah sama paman kecilku ya? Sungguh gak karuan. Sekarang aku putusin habis jalan mundur kamu. Bikin kamu selain aku, gak ada pilihan lain. Lepas. Kamu gak apa-apa kan? Jangan takut, aku dateng. Udah kuberi kesempatan, kamu malah gak tahu diri. Jangan salahin aku gak sopan. Kizhou, maafin dia deh, kalau dipukul lagi bisa mati orang. Maafin dia ya. Kizhou, kalau ada apa-apa karena aku, nanti aku malah makin gak bisa putus hubungan sama dia. Lutut,
Minta maaf sama tante kecil kamu. Mulai hari ini, grup Shen tarik semua. Investasi ke keluarga Ji, tutup semua bisnis keluarga Ji. Batalkan semua jabatan dan saham Ji Shunan di grup. Jangan paman kecil, aku gak mau jatuh miskin. Kayak anjing aja. Qizhou, kamu dateng pas banget. Aku sama bapakmu udah putusin. Batalin tunangan kamu sama Sumuyu. Bawa dia ke kantor catatan sipil buat cerai. Dibatalkan? Kenapa? Suruh dia sendiri yang bilang ke kamu. Barusan ada apa sih? Apakah itu kamu lagi? Bukan. Dia yang tidak pantas untukmu, dia adalah orang yang penggenit, dia benar-benar wanita licik. Apa yang kamu katakan? Hati-hati aku sobek mulutmu. Memang begitu kan? Qizhou, Shunan itu keponakanmu. Apakah dia mau menyakitimu? Kamu malah membela orang luar. Apa yang memang begitu? Biarkan aku yang bicara. Qizhou, Nona Shu awalnya pernah bertunangan dengan Shunan. Benar kan? Benar. Lalu kenapa dia mau menikah denganmu? Qizhou, aku menikahimu untuk melindungimu dan juga untuk menghargai cintamu padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku salah memilih orang. Di kehidupan ini, aku hanya ingin dicintai dengan baik sekali saja. Tapi maafkan aku tidak bisa memberitahumu semua ini. Karena soal terlahir kembali, meskipun aku katakan, tidak ada orang yang akan percaya. Dia bahkan tidak punya alasan, tapi kamu mau menikahinya. Ini sendiri sudah jadi masalah yang sangat besar. Pernikahan seperti ini pasti akan membawa masalah nanti. Aku dan ayahmu tidak akan pernah setuju. Aku tidak butuh alasan. Tidak peduli dia mau bilang atau tidak. Aku bisa merasakan ketulusannya. Qizhou, pernikahan bukan main-main. Sadarlah. Aku sangat sadar. Pernikahan ini harus tetap saya laksanakan, dan dia harus saya nikahi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu. Paman kecil, ternyata selama ini aku salah paham. Aku kira dia mau menikah denganmu hanya untuk membuatku marah. Sekarang aku pikir, kita berdua sudah ditipu dia. Dia ingin berkenalan denganmu melalui aku, setelah menikah denganmu. Dia menginginkan kekuasaan dan kekayaanmu, dia benar-benar wanita licik. Semuanya jadi jelas, ini semua adalah rayuan untuk naik jabatan sebagai istri presiden direktur. Dia cuma wanita yang mata duitan dan suka kemewahan. Kasihan Tuan Ji, dia mencintai dengan tulus tapi malah dijadikan pijakan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, dia merayu MU dan menipumu. Dia tidak merayuku. Akulah yang menyukainya diam-diam. Sudah 7 tahun penuh aku menyukainya. Apa? Presiden grup Shen yang hebat, ternyata menyukai diam-diam wanita biasa saja. Selama 7 tahun. 7 tahun? Padahal aku masih berpacaran dengan dia saat itu. Memang awalnya dia adalah pacarmu. Tapi sejak pertama kali aku bertemu dengannya, aku langsung jatuh cinta. Selama apa yang aku punya, apa yang dia inginkan, semuanya akan aku berikan padanya. Mengapa merayu? Kalian semua hanya bertanya-tanya kenapa Muyu tiba-tiba mau menikah denganku. Apakah kalian tidak pernah penasaran bagaimana Ji Shunan memperlakukan Muyu? Ji Shunan jelas-jelas sudah bertunangan dengan Muyu, tapi dia selingkuh secara terang-terangan dengan seorang wanita bernama Lin 11, dia mengabaikan dan menghina Muyu. Bahkan pindah rumah dan tinggal bersama Lin 11. Muyu tidak tahan lagi. Dia sangat terluka, lalu akhirnya meninggalkan Ji Shunan. Sekarang Ji Shunan malah terus mengganggunya, dan bahkan menjelek-jelekannya. Siapa sebenarnya yang tidak bermoral, dan siapa yang tidak punya muka? Shunan, apa benar ada wanita seperti itu? Jadi kau juga tahu tentang hal ini? Selama 7 tahun penuh, akhirnya aku bisa menunggu Muyu. Aku sangat beruntung bisa menjadi suaminya, mulai sekarang. Jika ada yang berani merusak pernikahan ini, itu berarti melawan saya Shen Qiao. Akibat dari hal ini, kalian bisa pikirkan sendiri. Selain itu, selain yang saya katakan tadi, usir Ji Shunan dari Hai Si selamanya. Dia tidak boleh kembali seumur hidup. Jika aku dan Muyu masih melihatnya sekalipun, aku pasti akan mematahkan kedua kakinya. Tidak. Shunan, apakah semua yang Qizhou katakan tadi itu benar? Semua itu semua fitnah yang dia buat untukmu. Bibi Buyut, awalnya aku hanya ingin mengembalikan Muyu. Tapi dia terus tidak mau kembali. Saat aku lihat dia akan segera menikah, baru aku menipumu. Tidak sopan. Kita tadi hampir saja salah paham sama Muyu. Kemari, usir dia dari Hai Si untukku. Qizhou, kau tahu kenapa tidak? Kenapa apa? Itu pertanyaan yang tadi.
kenapa aku tiba-tiba memilih menikah denganmu? Saat dulu kau menerima lamaranku, aku benar-benar sangat terkejut. Tapi aku tidak ingin tahu alasannya. Bisa menjadi suamimu. Bagiku itu sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Aku tidak butuh alasan apapun. Kau tidak khawatir jika semua yang dikatakan Jishunan itu benar? Bahwa aku menikahimu hanya untuk membalas dendam padanya. Meskipun dijadikan alat. Aku juga rela menerimanya. Bukan. Aku tidak menikahmu untuk membalas dendam, juga tidak memanfaatkanmu. Aku mencintaimu. Aku memilih menikahmu karena aku mencintaimu. Dulu aku memilih menikahmu karena aku ingin mendapatkan cintamu. Karena aku tak pernah merasakan cinta yang pasti dan abadi. Itu yang tak bisa dilupakan setiap wanita. Tapi hari ini, kupikir aku jatuh cinta padamu, jadi aku tak mau cintaku padamu. Hanya sepihak. Yang kuinginkan adalah kita saling mencintai. Su Em Yuyu. Aku cinta kamu. Sebelas, keluarga Lin dan keluarga Ji memang sudah lama berteman. Sekarang bisnis keluarga Ji diambil alih. Keluarga Lin pasti juga akan terpengaruh. Meski kau tak memikirkan Shunan, setidaknya pikirkan keluarga Linmu. Pertimbangkanlah. Tante, semua ini pilihan Shunan sendiri. Kalau saja dia tak terpikat oleh Sue Miu dan dulu menikah denganku dengan patuh, tak akan sampai begini keadaannya. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita perbaiki bersama. Boleh kan? Asal kau menikah dengan Shunan, keluarga Shen pasti tak akan peduli soal Shunan dan Sue Miu. Nanti keluarga Ji bisa dibantu keluarga Shen lagi. Bukankah itu bagus? Tante Ji, kau salah orang. Shunan yang lebih dulu mengkhianatiku. Kalau mau membujuk, kau yang harus membujuknya. Sue Miu dan Shen Kyo akan menikah besok lusa. Shunan tak terima pun, terpaksa menerima. Nanti pasti pulang dan menikahimu dengan patuh. Tante Ji, keluarga Lin adalah keluarga terpandang di Haicheng. Aku Lin 11 juga punya harga diri. Sebelas, ini cincin permata warisan keluarga Ji. Bernilai 100 juta. Ditambah, aku beri 50 juta mahar. 11, Shunan itu terlalu nakal. Hanya kau yang bisa mengendalikannya. Tenang saja. Setelah jadi menantuku, semua milik keluarga Ji akan kuberikan atas namamu. Tante, kalau begitu aku ikut saranmu. Aku akan cari Shunan di kamarnya. Kakak Shunan. Ji Shunan pasti gila. Tidak bisa. Sekarang keluarga Ji ditarik investasinya oleh keluarga Shen, tinggal cangkang kosong. Ji Shunan juga akan diusir. Aku tak bisa lagi berharap pada pernikahan yang tak pasti. Harus cari cara, sebelum keluarga Ji benar-benar bangkrut. Cepat-cepat keluar. Nona Su, sudah hampir waktunya. Cepat ke lokasi. Tuan Shen pasti sudah tak sabar. Baik. Bu, dasiku ini agak miring ya. Benar-benar calon pengantin. Dulu tak pernah kulihat kau. Kok begitu peduli dengan penampilan? Bu, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Jangan terlalu gugup, santai saja, semuanya akan berjalan lancar. Iya, santai aja. Muyu sepertinya sudah mau datang, ya? Dia sudah berangkat, sebentar lagi sampai. Om, apakah Anda salah jalan? Om, berhenti.
Om, Anda ini siapa sebenarnya? Muyu, ini aku, jangan takut. Jishunan, kok bisa kamu? Aku mau bawa kamu pergi menikah. Apa yang terjadi? Jishunan, turunkan aku, cepat berhenti. Tunang, sebentar lagi sampai. Ini bukan tempat aku menikah dengan Kyo. Kamu mau bawa aku mana? Ke tempat pernikahan kita. Aku bilangkan, aku mau menikahi kamu. Berhenti, Hei, kamu gila. Bahaya. berhenti. Ya, begitu, jadilah pengantinku. Kyo, Muyu, kamu sudah sadar. Jishunan, kamu ini benar-benar brengsek. Kamu cantik sekali hari ini. Aku sudah menunggu momen ini terlalu lama. Jishunan, kamu mau apa sebenarnya? Pernikahan sebentar lagi dimulai, cepat antarkan aku kembali. Ini pernikahanmu, mau kemana lagi? Suemuyu, Lepaskan aku. aku benar-benar mencintaimu, aku tidak bisa kehilangan kamu. Pernikahan sudah aku siapkan, pendeta sebentar lagi datang. Kita menikah ya? Jishunan, ini penculikan. Ini melanggar hukum. Kamu tahu tidak? Jishunan, kamu masih muda. Jangan karena emosi sesaat, kamu hancurkan dirimu sendiri. Hancurkan hidupmu. Aku tidak emosi, aku serius. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu benar-benar gila. Lepaskan aku. Benar, aku memang gila. Sejak kamu pergi dengan Shenkyo, aku sudah jadi gila, Muyu. Aku dibuat gila olehmu. Sudah kubilang aku menyesal. Aku tidak akan menikahi orang lain. Kenapa kamu tetap menikah dengan Shenkyo? Tidak apa. Aku sudah merebutmu kembali. Kita segera menikah, ya? Sudah kubilang aku akan menikahimu, kenapa kamu masih kabur? Lepaskan aku. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Aku tidak akan menikah denganmu. Aku adalah istri Shenkyo. Aku adalah bibi mudamu. Muyu, Apa yang kamu lakukan? kumohon ya? Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku sudah tahu kesalahanku. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan lagi? Jishunan, kau pikir dengan berlutut aku akan luluh? Kau tahu tidak? Kenapa aku bisa bangkit kembali? Kamu yang mendorongku ke jurang. Saat itu, siapa yang memberiku kesempatan? Muyu, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin aku seperti itu? Setelah menikah denganku, kamu hanya akan bahagia. Bagaimana mungkin aku mendorongmu ke jurang? Pasti Shenkyo. Pasti dia yang menipumu. Dia paling pandai berbohong. Di depan terlihat tidak suka wanita. Diam-diam naksir kamu. Orang seperti dia bagaimana mungkin bisa jadi sandaranmu? Kamu tidak pernah melihat masalahmu sendiri. Selalu merasa kesalahan ada pada orang lain. Bukankah begitu? Sebagai paman mudaku, dia tidak tahu diri. Masih pewa kamu. Dia cuma punya uang kan? Aku juga punya uang, aku kasih. Jishunan, kamu anggap aku apa? Bukankah begitu? Orang seperti dia hanya menikmati sensasi memburu mangsa. Kalau sudah bosan, dia akan membuangmu seperti baju lama. Muyu, aku sedang menyelamatkanmu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Jishunan, simpan saja air mata buayamu itu. Kukatakan sekali lagi, aku tidak akan menikah denganmu.
Sekalipun mati, aku tidak akan menikahimu. Kamu yang memaksaku. Sudah telepon polisi? Sudah. Lebih cepat lagi. Jangan ikut campur, cepat laksanakan pernikahan. Kedua mempelai sudah siap? Muyu, tahan sebentar lagi. Setelah acara pernikahan selesai, baiklah, mulai. Mempelai pria Jisunan, apakah kamu bersedia? Saya mau menikahi Nona Su yang cantik. Pengantin perempuan Sumuyu, apakah kamu mau menikah dengan Tuan Jisunan? Bilang ke pendeta kalau kamu mau. Lapor polisi, cepat lapor polisi. Bilang kamu mau. Saya nggak mau. Dia mau, lanjut ke acara berikutnya, tukar cincin pengantin. Lapor polisi, aku mohon. Jisunan, aku nggak mau, lepaskan aku. Kalau kamu terus begini, kamu benar-benar nggak bisa balik lagi. Muyu, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi kamu jadi istriku, tahan sedikit lagi. Selamat untuk kalian berdua, mulai hari ini kalian sudah jadi suami istri. Tuhan memberkati kalian, pengantin pria, sekarang kamu boleh mencium istrimu. Sayang, kamu baik-baik saja? Baik-baik. Ayo pergi. Kyo, kamu baik-baik saja? Lepaskan aku. Kamu istriku, ngapain peduli sama dia? Lepaskan dia. Dia sudah menikah denganku. Kamu minggir. Jauh-jauh dariku. Berhenti, kembali sini. Kyo. Jisunan, kamu ngapain? Dia paman kecilmu. Aku suruh kamu kembali, kesempatan terakhir. Kalau nggak balik, aku bunuh dia. Baik. Turunkan pistolmu, santai, jangan tembak, aku datang. Aku suruh kamu kembali sini. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Kyo, dia sekarang sudah gila. Dia benar-benar bisa membunuhmu. Jisunan, aku ganti dia. Bukannya kamu mau aku? Muyu, cepat pergi. Diam, aku suruh kamu kembali, kesempatan terakhir. Nggak balik, aku bunuh dia. Cepat minggir kalau nggak aku bunuh dia. Kamu bilang cinta dia, sekarang malah jadikan nyawanya jaminan. Inikah ketulusanmu menikahinya? Dia mau jadi sandera untuk selamatkanmu. Hatinya sudah lama nggak di sini. Kalau gitu lepaskan dia, sebelum polisi datang. Nanti aku akan jelaskan ke polisi. Ini semua cuma salah paham. Nggak mungkin, aku nggak akan lepaskan dia. Kalau kau paksa lagi, aku bunuh dia. Yang nggak bisa aku dapat, kau juga jangan harap. Jisunan, kamu gila ya? Jangan mendekat. Atau aku bunuh dia, terus bunuh kamu. Jisunan, aku sangka kau demi seorang wanita. Bisa sampai segitunya. Rupanya kalian sungguh saling mencinta. Aku harusnya merestui kalian. Maksudmu apa? Aku punya masa depan cerah, gak perlu demi seorang wanita. Apa yang Disney? Laki-laki tak setia macam kamu, MUU benar gak jadi nikah sama kamu? MUU dengar gak? Kamu cuma mainan. Yang bisa dia buang kapan saja. Sudah jelas siapa dia? Dalam bahaya maut, orang pertama yang dia tinggalkan adalah kamu. Kalau gitu, cepat pergi dari sini. Suen Yu, karena aku gak perlu menikahimu lagi. Tolong kembalikan cincin yang kuberi itu. Ambil cincin murahmu. Cepat pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Berhenti. Jangan mendekat. Shunan, aku gak mau berhutang padanya. Yang harus putus, ya putus sampai tuntas. Suruh dia cepat ambil semua barang-barang ini. Nanti kita pergi ke luar negeri bareng, ganti pernikahan baru. Sudah sadar?
Ambil barang-barangmu. Tapi jangan coba-coba main curang. MUU, cepat pergi. Kyo, bangun. Kyo, bangun. Kyo, bangun. Panggil ambulans. 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 Kyo, bangun. Dokter, Ibu Shen. Nona Su, Kyo, gimana? pelurunya sudah dikeluarkan. Tapi dia... Kyo, Nona Su, tolong tenang dulu. Belum lepas dari bahaya. biarkan aku temui dia. Aku mau temui Shen Kyo. Biarkan aku temui dia. Shen Kyo. Jishunan si bodoh itu sampai nekat menculik pakai senjata. Untung aku sudah duluan bawa semua harta benda. Tunggu sampai di luar negeri dan sudah aman, jemput orang tua. Kita bisa mulai hidup baru. Berhenti. Maaf, Nona Lin. Silakan ikut kami. Hah? Kenapa? Jishunan menculik polisi dengan senjata dan terlibat kejahatan ekonomi. Ada bukti kamu terlibat. Aku tidak kenal dia. Hasil investigasi sudah keluar. Tolong kooperatif. Bawa pergi. Kyo, kau bilang akan menikahiku. Bangunlah. Jangan ingkar janji, Kyo. Kupikir kali ini akan berbeda. Tapi kau mati lagi untukku. Tenang, di kehidupan ini aku akan ikutmu. Aku sudah dapat cintamu, tidak sedih lagi. Dan tidak takut lagi. Semua karena kau ada di belakangku, mencintaiku, memanjakanku. Bisa mencintai sepenuh hati. Sudah cukup bagiku. Terima kasih, Kyo. Jangan. Kyo, kau sadar. Jangan lakukan hal bodoh. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu. Putriku, ayah memberkatimu. Putri, semoga kau bahagia. Muyu. Terima kasih teman dan kerabat datang ke pernikahan kami. Shen Kyo dan aku menyaksikan kebahagiaan kami. Mengapa mempelai tidak ada? Shen masih terluka, entah. Bisa datang ke pernikahan tidak? Shen Kyo, aku datang untuk menikahimu. Boleh? Su MUU, menikahlah denganku. Tenang, aku pasti akan membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia.
Aku sudah.